一个，开始，那就如你所愿。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Jet Dynasty. Ya, untuk di part sebelumnya, kita masih belum diperlihatkan pertarungan dari sang MC utama melawan sang Dewa Binatang. Karena untuk sang MC utama masihlah berkelut dengan masa lalunya, yaitu Jing Yun. Namun, untuk episode kali ini, kita akanlah diperlihatkan pertarungan pedang Juxian melawan sang Dewa Binatang. Ingat ya, ini bukan pedang Juxian sepenuhnya, karena untuk Dou Xuan sebetulnya tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuh dari pedang Juxian guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dari pertarungan yang begitu melelahkan, akhirnya Xiao Fan berhasil untuklah menemukan formasi Tai Chi dan dia langsung mencoba untuklah menyempurnakannya. Sedangkan untuk Dou Xuan akhirnya mengerahkan serangan pertama dari pedang Juxian. Dia yakin dengan pedang Juxian sudah pasti bisa untuklah mengalahkan sang Dewa Binatang. Sedangkan ya, untuk sang Dewa Binatang, dia sangatlah penasaran bagaimana dengan kemampuan pedang Juxian yang dikatakan sebagai pedang terkuat di dalam dunia ini. Jadi, dia meminta kepada Dou Xuan untuklah jangan mengecewakan dirinya, sehingga dia juga mengeluarkan serangan yang membuat bentrokan kekuatan terjadi. Terlihat sekalinya Dou Xuan mengerahkan serangan, satu rantai pedang Juxian langsung hancur. Tandanya satu serangan, satu rantai akanlah hancur. Dari serangan tersebut, berhasil menebas lengan kiri milik dari sang Dewa Binatang. Tetapi regenerasinya terlalu cepat, dan dia sungguh begitu sangatlah senang, akhirnya ada yang bisa untuklah menghadapinya. Sehingga mereka berdua langsunglah bertarung dalam jarak yang begitu dekat. Tetapi tidak ada hasil sama sekali. Justru kalau Dou Xuan terlihat terluka serta energinya sudah mulai terkuras. Namun dia berkata, meskipun hari ini dia akanlah mengabadikan hidup dan matinya, dia akanlah tetap membawa sang Dewa Binatang sampai ke neraka. Dan juga untuk api kebenaran tidak akanlah pernah padam. Lantas sang Dewa Binatang langsung tertawa terbahak-bahak. Sembari membalas, jika dia mampu, lakukanlah. Namun jika tidak, maka dialah yang akan menunggunya di neraka. Dan tunggulah dirinya ketika dia berhasil menghabisi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Dia akanlah menemaninya. Wadah. Dan mereka kembali melanjutkan ronde keduanya guys. Kini posisi dari Dou Xuan mulailah terpojok. Dia haruslah mendapati serangan secara bertubi-tubi oleh sang Dewa Binatang. Dan dia hanya bisa bertahan dan bertahan saja. Selagi dirinya menahan serangan, sang Dewa Binatang mempertanyakan, dengan kemampuan dia seperti ini dan hanya mengandalkan kemampuan dari pedang Juxian, sangatlah begitu berani untuk memiliki impian dalam menyelamatkan dunia. Karena baginya, itu hanyalah sebuah angan-angan yang mustahil. Waduh, mentalnya langsung diuji ya. Mendengar ini, Dou Xuan sungguhlah begitu tersinggung. Dan dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Entah kekuatan penuh atau tidak ya, namun dia mencoba untuklah memberontak. Dan sang Dewa Binatang langsunglah memperkuat daya serangannya, sembari mempertanyakan apakah dia masih ada kekuatan tersisa. Jika iya, maka keluarkanlah semuanya. Jika tidak, dia akanlah meninggoy. Siapa sangka
Dosuan berhasil untuklah melepas diri. Tangan kanan milik dari sang dewa binatang tertebas. Lagi-lagi dirinya beregenerasi guys. Dan Dosuan membalas, karena dia memang mencari kematian, maka dia akanlah mengabulkan sesuai keinginannya. Dan kini giliran dari Dosuan yang mendominasi. Dia berhasil untuklah menebas satu persatu tangan milik dari sang dewa binatang, meskipun ya regenerasinya terlalu cepat. Apalagi setiap serangannya akanlah menghancurkan rantai belenggu dari pedang Jusian. Sehingga mereka berdua melakukan adu kekuatan terus-menerus. 只怕你便是当世修为第一。当今天。 Sampai pada satu titik, Dosuan berhasil membuat sang dewa binatang benar-benar lengah. Sayangnya, ketika dia mendapati kesempatan untuklah mengakhiri pertarungan ini, rantai dari pedang Jusian tersisa satu, dan sisanya ini telah hancur, membuat dia langsunglah batuk berdarah, yang membuat sang dewa binatang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah meninjunya sampailah dia terlempar cukup jauh. Sedangkan untuk Xiaofan, dia telah berada di pertengahan dan sebentar lagi akanlah selesai. Kembali kepada Dosuan, dia sudahlah compang-camping. Dirinya bisa dikatakan sudah tidak sanggup untuklah bertarung ya. Sedangkan untuk sang dewa binatang, ya dia masihlah sehat walafiat. Energinya masihlah begitu sangatlah banyak guys. Bahkan luka-luka yang dia terima telah kembali pulih guys. Lalu dia kembali mempertanyakan kepada Dosuan, apakah dia masih inginlah melanjutkan pertarungan ini? Dan juga masih inginlah melanjutkan obsesinya dengan pedang Jusian. Padahal dilihat dengan jelas kalau dia sudah tidak sanggup dalam bertarung. Sang dewa binatang menilai kalau semua ini adalah akhir dari kehidupannya. Dan dia mengerahkan serangan untuklah mengakhiri ini semua guys. Tetapi Dosuan tetaplah memaksakan dirinya. Dia langsunglah menempelkan dua jari ke dahinya, yang tandanya dia mengerahkan seluruh kemampuan. Jadi bisa dikatakan ini adalah energi terakhir dia. Sembari berkata, dia sebenarnya telah mati dan tidak ada tempat untuklah kembali. Dan secara tiba-tiba, energi yang begitu berlimpah keluar dari tubuhnya guys. Wow, begitu juga dengan rantai belenggu dari pedang Jusian sudah tidak ada lagi guys. Kini pedang Jusian benar-benar begitu bebas untuklah menyerap energi spiritualnya. Dan dia pun langsunglah menerjang, yang membuat ronde ketiga tidak bisa untuklah dihindari. Di dalam pertarungan ini, Dosuan benar-benar begitu mendominasi. Tetapi guys, konsekuensi dalam semua ini, dia akanlah benar-benar hilang dalam dunia ini. Karena dia telah mengerahkan semua jiwanya kepada pedang Jusian. Begitu juga sebaliknya, pedang Jusian akanlah mengerahkan kemampuan penuhnya. Terlihat berbagai serangan berhasil untuklah menghentikan pergerakan dari sang dewa binatang guys. Dan ketika Dosuan mendapati kesempatan untuklah menusuknya, tetapi berhasil ditahan oleh sang dewa binatang. Sembari berkata, dia adalah orang yang begitu sangatlah gila. Bisa-bisanya dia mengubah jiwanya menjadi roh pedang. Dan sang dewa binatang kembali mengucapkan kalau dia lebih buruk daripadanya. Dan pada akhirnya, dialah yang akan dirugikan sendiri. Lalu dia pun tertawa terbahak-bahak sembari berkata, perjuangan dia benar-benar sia, karena pada akhirnya dialah yang akan menang dalam pertarungan ini. Sedangkan untuk Xiaofan,
dia akhirnya berhasil untuklah menyempurnakan formasi terakhir, yaitu formasi Tai Chi. Setelah dia berhasil menggunakan formasi tersebut, formasi ini memberikan sebuah energi yang begitu besar kepada tubuhnya Do Swan. Jadi bisa dikatakan dia telah selamat dari kematiannya guys. Karena bisa dilihat, sebelumnya tubuh dia ini mengalami retakan putih. Setelah mendapati energi dari formasi Tai Chi, tubuhnya kembali seperti semula. Namun ya, tetap saja sang dewa binatang tidak mudah untuk dikalahkan. Justru dia menjadi begitu sangatlah senang sembari mempunyai ide jika dia menghancurkan pedang Juxian, maka semua ini akanlah berakhir. Ya, ada benar juga sih. Sehingga ya, dia mencoba untuklah menghancurkan pedang Juxian. Sedangkan untuk Do Swan mencoba untuklah terus mendorong agarlah pedang ini menusuk jantungnya guys. Dan pada akhirnya, tekad milik dari Do Swan jauh lebih kuat daripada tekadnya sang dewa binatang. Pedang Juxian akhirnya berhasil menembus tubuhnya sang dewa binatang, sampai-sampai mereka berdua terpental. Sedangkan untuk Lin Jingyu, dia yang tidak tahu menau kalau formasi ini sangatlah membantu dalam pertarungan, dia tetaplah menganggap kalau Siofan sedanglah mengacau dalam pertarungan. Ya, dia pun mencoba untuklah menerjang. Tetapi secara tiba-tiba, Lu Suiqi berada di sana. Entah dia harus senang atau sedih, karena untuk saat ini dia sudahlah tahu kalau Siofan benar-benar masihlah hidup. Sedangkan untuk Jing Yun, dia meminta kepada Lu Suiqi untuklah membuka matanya dan tersadarkan kalau Siofan yang sekarang bukanlah Siofan yang dulu. Dia telah berada di jalan yang sesat. Lebih baik habisi dia sekarang juga, maka semua masalahnya akanlah selesai. Tetapi ya, Lu Suiqi tetaplah menganggap itu adalah Siofan, tidak ada yang lain. Dia pun meminta kepada Siofan untuklah pergi dari sini dan janganlah pernah kembali. Siofan membalasnya kalau dia tidaklah tahu kemana dia haruslah pergi. Dia sudah tidak mempunyai tempat tinggal. Tetapi ya, secara tiba-tiba pedang kuno Juxian terjatuh di tempat mereka. Dan untuk beberapa murid serta master mengetahui kalau pedang Juxian jatuh ke tempat tanah terlarang, sehingga mereka pun mengarah ke sana. Sedangkan untuk Siofan yang melihat pedang Juxian di depan matanya, dia memiliki penglihatan yang begitu berbeda, yang dimana pedang ini sedanglah mengunuskan ke arahnya. Serta Siofan juga mengeluarkan kekuatan darahnya, sampai-sampai dia mencoba untuklah mendekatinya, tetapi semua ini dihentikan oleh Lu Suiqi. Di sini mereka berdua sudahlah tahu kalau Siofan mencoba untuklah menghancurkan pedang Juxian. Namun, Lu Suiqi meminta kepada Siofan untuklah cepat-cepat pergi dari sini. Jika tidak, dia sendirilah yang akan menerima konsekuensinya. Dan Jing Yun juga mencoba untuklah menghentikan Siofan dengan cara menghabisinya. Tetapi semuanya sudahlah terlambat. Beberapa master dan beberapa praktisi sudahlah berada di sana untuklah mengambil pedang Juxian. Ya, kalian sudah tahu ya, kalau pedang Juxian ini sangatlah diinginkan oleh seluruh praktisi dalam dunia bela diri. Ya, kalian sudah tahu kalau pedang ini sungguhlah begitu luar biasa. Sedangkan untuk Siofan, kalau pedang ini adalah sebaliknya ya, maka dari itu dia mencoba untuklah menyingkirkannya. Namun pada faktanya, kalau Siofan nanti akanlah menggunakan pedang Juxian, dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa untuklah mengendalikan pedang Juxian sepenuhnya. Bahkan kemampuan yang sebenarnya dari pedang Juxian bisalah dia kendalikan guys. Sekelas dari Do Swan saja tidak bisa mengendalikannya. Dan sudah pasti membuat beberapa para master sungguh begitu sangatlah kebingungan. Dan itu spoiler untuklah di part-part berikutnya ya, yang dimana nanti kita akanlah melihat kalau Siofan akan menggunakan pedang Juxian.
Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 就如你所愿。